Kembali lagi dengan saya Halo selamat datang kembali. Kita berada di program baru dari Timur Ambon. Ambon Bot. Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar dimanapun berada. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Tribuners di ulasan sepekan Tribun Ambon Podcast ya hari ini di hari Senin 10 Maret 2025. Gimana nih kabarnya Tribuners? Gimana juga puasanya hari ini di hari ke-10 Ramadan? Semoga masih semangat sampai nanti di waktu berbuka ya. Dan walaupun hari ini hujan, tapi Putri akan nemenin kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan dan kita akan membahas berbagai peristiwa yang terjadi dalam sepekan terakhir dari mulai hari Senin sampai di hari Minggu kemarin. Nah, Tribuners, di ulasan sepekan ini kita punya berita pertama ya mengenai 3 petugas RSUD Masohi pesta miras di kamar jenazah sebelum curi peralatan medis untuk dijual. Nah, jadi 3 oknum petugas RSUD Masohi di Maluku Tengah ini ya Tribuners ditangkap oleh aparat Polres Maluku Tengah atas dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dan fakta mengejutkannya Tribuners, sebelum melancarkan aksinya, ketiga pelaku ini ternyata mengonsumsi miras jenis Sopi di kamar jenazah. Jadi bisa dibilang mereka ini melancarkan aksinya dalam keadaan mabuk dan juga dalam pengaruh alkohol begitu. Waduh. Dan hal itu Tribuners dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Maluku Tengah, AKP Randy Reynaldi. Jadi diceritakan kronologinya itu di tanggal 28 Februari di pukul 1 dini hari. Ketiga pelaku berinisial AN, SFB, dan EMM ini mengonsumsi miras di kamar jenazah. Lalu setelah itu AN mengajak kedua rekannya ini untuk mencuri 2 troli lemari makanan yang berbahan besi yang berada di ruang gizi. Dan ketiga pelaku ini pun kemudian menuju ruangan gizi dan melancarkan aksi mereka. AN ini mulai menarik dan mendorong 2 troli lemari makanan tersebut dan kemudian dibantu oleh kedua rekannya. Lalu setelah berhasil membawa troli lemari makanan tersebut, mereka kemudian si AN ini mengemudikan mobil ambulans dan memarkirkannya di depan pintu ruang jenazah. Lalu mereka pun memasukkan barang curian tadi ke dalam mobil jenazah dan membawanya menuju ke tempat pengumpulan besi tua yang ada di Desa Haruro. Dan mereka pun menjualnya. Nah, Tribuners, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Maluku Tengah, itu ada beberapa barang yang disita, yakni 4 buah troli makanan dengan nilai kerugian sebesar 50 juta rupiah, kemudian juga 4 buah ranjang besi dengan nilai kerugian sebesar 69 juta, serta 1 unit mobil ambulans yang digunakan sebagai sarana untuk mengangkut barang hasil curian. Jadi total kerugian yang ditimbulkan akibat aksi pencurian ini Tribuners mencapai 119 juta rupiah. Waduh, dan ketiga oknum petugas RSUD Masohi ini Tribuners dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUH Pidana, subsidiar pasal 362 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana, dengan ancaman 9 tahun penjara. Waduh, 9 tahun yang harusnya dinikmati dengan orang-orang terkasih nih gara-gara perbuatan ini. Akhirnya mereka terancam mendekam di penjara selama 9 tahun. Wow, lama banget ya Tribuners. Sementara untuk si penadah ini
Dijerat dengan pasal 480 KUH pidana dengan ancaman 4 tahun penjara. Nah, nanti kita akan ikuti terus bagaimana perkembangannya. Namun untuk si penada ini kasihan juga ya Tribuners, niatnya mau cari nafkah, tapi pada akhirnya harus berurusan dengan kepolisian gara-gara si 3 oknum ini. Nah, ini juga mungkin bisa jadi pelajaran bagi penada-penada di luar sana kalau misalnya nanti kedatangan orang yang ingin menjual alat-alat kesehatan seperti ini, mungkin bisa ditanya dulu ini dapatnya dari mana, terus udah ada izinnya apa belum. Jangan sampai hal-hal kayak gini terjadi ya Tribuners. Oke, next kita punya berita soal instruksi Bodewin Watipena, Wali Kota Ambon, yang menginstruksikan pejabat untuk tidak membawa mobil dinas setiap hari Jumat. Hal itu Tribuners disampaikan saat rapat perdananya bersama para ASN di ruang pertemuan Maluku City Mall Ambon pada Selasa 4 Maret 2025 kemarin. Jadi katanya setiap hari Jumat itu tidak boleh ada mobil dinas di jalan. Khusus untuk ASN di lingkup Pemkot Ambon ya Tribuners. Jadi hari Jumat itu harus tanpa roda 4 katanya. Dan katanya juga di hari itu bisa sebagai momen untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Di mana para pejabat tidak membawa mobil, maka mereka bisa memanfaatkan transportasi online seperti Maxim atau Grab dan Gojek untuk pergi berkantor. Wow, langkah ini perlu diapresiasi juga ya Tribuners. Karena selain katanya untuk sebagai bentuk efisiensi, ini juga untuk bisa membantu masyarakat kecil, para pelaku atau pekerja transportasi online seperti Maxim atau Grab dan juga Gojek. Bahkan katanya jika di hari Jumat itu ada kegiatan yang jauh dari area perkotaan ya Tribuners, maka bisa disiasati untuk menyewa mobil angkot untuk pergi sama-sama menghadiri kegiatan yang dimaksud. Jadi katanya tuh harus naik angkot sekali-sekali kalau mau ikut kegiatan yang jauh. Jadi biar sama-sama katanya pakai angkot. Dan beliau juga mengatakan bahwa ini bukan untuk pencitraan atau apapun, tapi bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Semoga saja ini bisa terus direalisasikan, bukan hanya di awal-awal masa pemerintahannya ya Tribuners. Nanti kita kawal terus, semoga ini tetap konsisten. Oke, berikutnya Tribuners kita punya informasi juga soal kantor PDAM yang hangus terbakar di Masohi, Maluku Tengah. Semua dokumen penting ludes terbakar. Jadi kebakarannya itu Tribuners terjadi pada hari Selasa 4 Maret 2025 lalu sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Timur atau sekitar setengah 3 sore ya. Jadi Tribuners, hal ini dibenarkan oleh salah seorang staf yang ada di kantor PDAM, yaitu Kabag Administrasi dan Keuangan PDAM Malten, Ibu Mardiana. Nah, katanya saat pertama kali terbakar itu Tribuners, awalnya dia dan dua rekannya itu tengah berada di dalam ruangan. Lalu mereka mendengar teriakan dari arah belakang, dari arah luar maksudnya, bahwa percikan api sudah berkobar di ruang belakang. Dan diakui ruang belakang itu memang berbahan papan sehingga mudah terbakar. Dan kebakaran ini Tribuners diduga akibat korsleting listrik. Dan juga upaya pemadaman ini sempat terhambat oleh keterbatasan air dan juga keterlambatan tim pemadam kebakaran yang tiba sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, which is setengah jam setelah
kebakaran. Dan lebih mirisnya lagi nih Tribuners, mobil damkar yang beroperasi itu hanya 1 unit. Dan tiupan angin yang kencang juga memperparah penyebaran api. Dan setelah berusaha selama kurang lebih setengah jam, api pun berhasil dipadamkan. Namun, seluruh bangunan kantor PDAM dan sejumlah dokumen penting telah hangus terbakar. Nah, ini juga sempat menjadi sorotan ya Tribuners, karena bayangkan Maluku Tengah yang memiliki banyak kecamatan tapi hanya memiliki 1 mobil damkar. Bayangin. Oke, berikutnya Tribuners, kita punya info soal Pemprov Maluku yang memastikan bahan pokok aman selama Ramadan hingga Idul Fitri 1446 Hijriah. Jadi Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Fanat, mengatakan bahwa untuk mengantisipasi lonjakan harga, pemerintah Provinsi Maluku telah menyiapkan operasi pasar di titik-titik tertentu dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pedagang kecil. Dan kemarin ya Tribuners, itu operasi pasar murah pertama yang dilakukan itu di negeri Hitu ya. Mungkin ada Tribuners juga yang sempat ke sana. Ini buat para ibu-ibu pasti senang banget ya bisa war di pasar murah, bisa war berbagai bahan pokok, terutama untuk bisa membuat makanan saat berbuka puasa nih. Ini berdasarkan keterangan dari Asisten 2 Sekda Provinsi Maluku, Kasrio Selang, dalam laporannya menyatakan bahwa stok kebutuhan bahan pokok di Maluku masih aman. Misalnya untuk beras, kemudian juga daging, telur, gula pasir, dan juga minyak goreng itu dipastikan cukup hingga setelah Lebaran. Jadi ibu-ibu jangan khawatir ya. Nah, untuk beras sendiri, menurutnya kebutuhan masyarakat Maluku sekitar 21.000 ton, sedangkan stoknya itu mencapai 47.000 ton. Jadi 2 kali lipat dari kebutuhan masyarakat Maluku. Dan juga pemerintah Provinsi Maluku ini terus memantau sektor transportasi untuk memastikan kelancaran distribusi bahan pokok, terutama dalam kondisi cuaca ekstrim yang bisa memengaruhi akses logistik. Sementara itu, Tribuners, ketersediaan minyak tanah untuk rumah tangga dipastikan cukup hingga 60 hari ke depan. Nah, dengan berbagai langkah antisipasi ini, pemerintah optimis lonjakan harga bahan pokok dapat dikendalikan sehingga masyarakat Maluku dapat menjalankan Ramadan dan Idul Fitri dengan tenang. Oke, semoga sampai Lebaran nanti nggak ada lonjakan harga bahan pokok apapun ya, supaya kita bisa dengan dengan hati bahagia berbelanja, nggak khawatir, aduh ini nih mahal nih, jadi mau beli juga mikir-mikir ya. Oke, selanjutnya nih Tribuners, nah kita punya informasi soal Ditbinmas Polda Maluku berbagi kasih di bulan Ramadan 300 paket takjil untuk warga di Pelabuhan Slamet Riyadi. Nah, Kepolisian Daerah Maluku ini Tribuners menunjukkan kepeduliannya di bulan suci Ramadan dengan membagikan takjil makanan berbuka puasa kepada masyarakat Kota Ambon. Nah, siapa aja nih Tribuners yang mungkin udah pernah menerima makanan atau takjil berbuka puasa dari Ditbinmas Polda Maluku? Ini udah hari ke-10 dan dari pantauan kami sempat juga kemarin Putri lewat tuh mereka tuh ada melakukan pembagian takjil juga di jalan. Dan pembagian takjil ini Tribuners menyasar berbagai kalangan yang beraktivitas di pelabuhan ya saat mereka melakukan pembagian di Pelabuhan Slamet Riyadi.
Mulai dari tukang beca, kemudian tukang ojek, buruh pelabuhan, sopir angkot, hingga masyarakat sekitar. Nah, Kombes Hujra Soumena ini menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Ditbinmas Polda Maluku kepada masyarakat, khususnya mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, selain sebagai bentuk kepedulian sosial, ini juga menjadi salah satu upaya Polda Maluku dalam mempererat silaturahmi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Ya, memang masyarakat itu kebanyakan kayak udah trust isu ya sama kepolisian. Jadi memang hal-hal seperti ini juga harus dilakukan supaya masyarakat tuh kembali memiliki kepercayaan terhadap pihak kepolisian dan merasa bahwa ternyata masih banyak kok polisi-polisi yang berhati baik dan mau melayani masyarakat dengan sepenuh hati gitu. Nah, dengan adanya aksi nyata seperti ini juga, Tribuners, diharapkan masyarakat semakin merasakan kehadiran polisi yang humanis dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini terus diadakan ya Tribuners di berbagai titik supaya masyarakat kita khususnya di Kota Ambon ini bisa terus menumbuhkan rasa kepercayaannya dan menumbuhkan bisa dibilang menumbuhkan rasa cintanya begitu sama polisi. Nggak yang buruk-buruk terus yang dilihat. Oke. Selanjutnya Tribuners, ini kita punya kabar duka yang terjadi pada Jumat kemarin, yaitu Imam Besar Masjid Al-Fatah Kota Ambon, Kiai Haji Raden Rusdi Hasanusi, meninggal dunia. Jadi Tribuners, Imam Besar Masjid Al-Fatah Ambon ini, Kiai Haji Raden Rusdi Hasanusi meninggal pada hari Jumat 7 Maret 2025 sekitar pukul 1:35 dini hari di kediaman beliau pada kawasan perumahan BTN Manusela Kebun Cengkeh Kota Ambon. Dan almarhum ini meninggal Tribuners di usia ke-78 tahun. Dan dari pantauan Tribun Ambon, ada ratusan bahkan ribuan orang ya melayat di rumah duka, termasuk gubernur dan juga wakil gubernur Maluku, Bapak Hendrik Lebarisa dan Bapak Abdullah Fanat. Dan Gubernur Maluku menyampaikan bela sungkawa dan juga permohonan maaf kepada keluarga karena sebenarnya mereka ingin mengantarkan jenazah sampai ke tempat peristirahatan terakhir. Namun karena ada beberapa agenda yang harus dilaksanakan sehingga harus berbagi tugas. Jadi yang diwakilkan untuk turut hadir di pemakaman itu adalah Sekda Provinsi Maluku. Nah, jenazah almarhum Tribuners disalatkan di Masjid Al-Fatah dan dikebumikan setelah sholat Jumat di kawasan Batu Merah. Dan saat prosesi pengantaran jenazah ke tempat pemakaman, itu sempat terjadi kemacetan. Karena memang banyak sekali ya, tadi sudah dibilang ratusan bahkan ribuan warga masyarakat Kota Ambon yang pergi untuk mengantar beliau. Bahkan pihak kepolisian pun Tribuners disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas selama proses pengantaran jenazah hingga pelayat kembali. Dan diketahui Tribuners banyak sekali orang yang merasa kehilangan sosok karismatik seperti almarhum yang merupakan pemuka agama sekaligus pelopor perdamaian di Maluku. Dan juga untuk pengetahuan Tribuners bahwa almarhum ini merupakan purnawirawan Polri ya. Ini merupakan berita duka yang menjadi suatu rasa kehilangan besar terhadap masyarakat Kota Ambon karena beliau ini merupakan sosok yang sangat
dikagumi juga ya di Maluku begitu. Bahkan Tribuners, kalau Tribuners mengikuti saat proses sholat jenazah, itu jurnalis kami Meisha Manasya Besi saat melakukan siaran langsung itu banyak sekali yang menonton, yang like dan juga membagikan. Itu menunjukkan bahwa betapa masyarakat Kota Ambon sangat kehilangan dan juga mencintai sosok almarhum. Berikutnya, Tribuners, kita punya info soal pemerintah Provinsi Maluku yang mengawali safari Ramadan dan pasar murah di negeri Hitu, Maluku Tengah pada Jumat 7 Maret lalu. Jadi kegiatan ini Tribuners dihadiri oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewarisa beserta istri, dan juga Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Fanat beserta istri, serta rombongan organisasi perangkat daerah Provinsi Maluku, juga beberapa Raja Lehitu Barat, Salahutu, dan juga Kota Ambon. Nah, kehadiran mereka disambut hangat oleh warga negeri Hitu dengan suguhan rebana. Dan ini merupakan safari Ramadan perdana ya yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur serta OPD setelah kembali dari retret di Magelang. Dan tak hanya safari Ramadan, Tribuners, Pemprov juga melaksanakan pangan murah dan edukasi keuangan syariah. Nah, dalam sambutannya, Raja Negeri Hitu Lama mengucapkan terima kasih terhadap kepada Pemprov Maluku yang telah memilih negerinya untuk lokasi safari Ramadan dan juga pangan murah. Sementara itu, Gubernur Maluku juga dalam sambutannya mengucapkan rasa syukur dapat berkumpul dan bersilaturahmi dengan warga di negeri Hitu. Ia juga menyinggung pentingnya menjaga ikatan persaudaraan antar sesama meskipun ada perbedaan politik sebelumnya. Ya betul banget ya. Jadi pesta demokrasi sudah berlalu, saatnya kita kalau yang tadinya saling nggak bertegur sapa, kalau bisa diselesaikan karena semuanya udah berlalu dan kita harus terus menyambungkan tali silaturahmi ya Tribuners. Oke, next kita punya informasi juga ini Tribuners, berita duka juga terkait longsor maut di tambang emas ilegal Gunung Botak yang menewaskan 7 orang serta 6 orang mengalami luka-luka. Jadi kejadian tragis ini Tribuners terjadi pada hari Sabtu 8 Maret 2025 kemarin sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Timur yang menyebabkan 7 orang meninggal serta 6 orang bahkan lebih ya itu mengalami luka-luka. Dan hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Areis Aminullah saat menjelaskan kronologis kejadian. Nah, menurut keterangan saksi Tribuners, seorang penjaga warung saat ia sedang memasak, katanya pada pukul 5 itu terdengar suara air yang sangat deras dari atas tebing dan membawa material longsor. Dan saat kejadian itu katanya tidak ada pekerja tambang yang berada di lokasi penambangan. Nah, para korban ini diduga ya berada di warung-warung setelah sahur. Dan dari data yang diterima, Tribuners, jumlah korban itu ada 13 orang dengan rincian 7 orang meninggal dunia dan 6 orang mengalami luka-luka. Nah, pada saat kejadian itu 7 orang yang meninggal ini dievakuasi ke Masjid Nurul Iman dan juga kondisi geografis yang tidak stabil dan juga curah hujan yang tinggi ini Tribuners menjadi faktor utama atau penyebab terjadinya longsor
Dan diharapkan ya pemerintah daerah dan juga pihak terkait ya semua ya, pemerintah provinsi, kemudian pemerintah daerah Kabupaten Buru ini segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menghentikan penambangan ilegal tersebut supaya bisa mencegah kejadian serupa di masa mendatang, serta bisa memberikan jaminan dan santunan kepada keluarga korban. Ya memang Tribuners, masalah penambangan emas ilegal di Gunung Botak ini dari dulu sepertinya tuh kayak tidak bisa terselesaikan. Makanya ada banyak pihak yang geram dan menyayangkan hal tersebut, serta juga mendesak untuk pencopotan Kapolres Buru karena dinilai tidak bisa mengatasi penambangan ilegal di Gunung Botak. Nah, ini bahkan juga ada sorotan dari Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku, Nina Batu Atas, yang geram dan sangat menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, penambangan emas ilegal di Gunung Botak ini harus segera ditutup dan harus segera diambil langkah tegas supaya menghindari hal-hal kayak gini. Karena kalau kita tahu ya Tribuners, memang kejadian seperti ini bukan yang pertama, tapi memang udah sering sekali terjadi dan memakan korban, tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut begitu dari pihak-pihak terkait. Memang ya Gunung Botak ini juga untuk sebagian warga itu menjadi ladang mencari rezeki, tapi juga berisiko tinggi terhadap keselamatan mereka. Jadi diharapkan ya semoga ke depan hal ini bisa diseriusi begitu supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Dan diketahui ini Tribuners, 5 korban meninggal merupakan warga Maluku Utara yang telah dievakuasi ke Ternate menggunakan speedboat milik pemerintah daerah Kabupaten Buru. Sementara untuk 2 korban meninggal lainnya itu merupakan warga Desa Dava, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru. Sementara untuk korban-korban lainnya itu ada yang dari Desa Dabowane, kemudian juga warga Desa Dava, serta ada yang dari Sulawesi Utara. Karena memang di tambang emas ilegal Gunung Botak ini terdapat warga dari berbagai daerah ya, mulai dari Maluku Utara, kemudian Sulawesi, di Pulau Buru sendiri, kemudian juga dari Pulau Seram, Kota Ambon, banyak banget. Nanti kita lihat ke depan apakah memang Gunung Botak ini bisa ditutup atau tidak. Selanjutnya Tribuners, kita punya informasi juga soal, ini berita yang inspiratif nih Tribuners. Anak muda Ambon merayakan Hari Perempuan Sedunia dengan ngabuburit di pos kopi. Ini ngabuburit yang dimaksud bukan ngabuburit biasa ya, tapi ngabuburit, membaca. Jadi Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada 8 Maret kemarin dirayakan dengan cara unik oleh sekelompok anak muda di Kota Ambon. Jadi mereka menggelar kegiatan Silent Reading Book Talk atau SRBT yang dikemas dengan nama ngabuburit, yaitu membaca buku dalam diam sambil menunggu waktu berbuka puasa. Wah, ini ide menarik nih, dan juga mungkin bisa jadi pilihan untuk Tribuners yang bingung sambil nunggu buka puasa mau ngapain ya. Nah, ini bisa jadi pilihan banget. Bisa sambil baca buku, sambil nunggu buka puasa. Nah, kegiatan ini Tribuners berlangsung Sabtu sore sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur di Cafe Pos Kopi yang berlokasi di kawasan Farmasi Atas, Lorong Sekot, Negeri Urimesing, Kota Ambon. Dan kafe yang dipilih pun ini juga merupakan kafe yang sangat cozy ya, karena dikelilingi berbagai pohon gaharu.
yang berlokasi sekitar 10 menit dari pusat kota Ambon. Jadi para peserta ini Tribuners duduk melingkar dan membaca buku mereka yang dibawa dari rumah masing-masing. Dan buku yang dibaca pun beragam. Namun buku-buku ini adalah buku yang ditulis oleh perempuan atau yang mengangkat sudut pandang dan pengalaman oleh perempuan. Jadi selama lebih dari 1 jam mereka duduk kemudian membaca dengan saksama dalam suasana yang tenang dan menghanyutkan. Mereka tuh seolah-olah menyelami dan juga mendalami dunia penulis dan larut dalam bacaannya. Dan juga kegiatan ini Tribuners sengaja dilakukan di luar ruangan, di tempat yang teduh, yang jauh dari kebisingan, supaya mereka bisa membaca sambil mendalami isi bacaan mereka. Nah, beragam buku yang dibacakan ini Tribuners, diantaranya ada Kadang Rumah Tak Memberimu Pulang, karya Theoresia Rumte, kemudian juga ada karya-karya dari Ziggy Zeovena Zabriskie, namanya ribet sekali ya. Kemudian juga ada buku-buku karya Seno Gumira Aji Dharma dan Eka Kurniawan. Salah satunya tuh ada Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Nah, melalui kegiatan ini Tribuners diharapkan perempuan dapat menjadi lebih kuat, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara intelektual dan juga spiritual. Nah, menurut El Nino ya, koordinator Silent Book Club, membaca itu seperti makan. Kalau makan itu mengisi perut, katanya membaca itu mengisi otak atau akal, mengisi otak, akal atau kepala ya, dan juga jiwa. Wah, ini bisa jadi bisa jadi inspirasi buat Tribuners yang mungkin bingung mau ngapain sambil nunggu waktu berbuka. Ini bisa dicoba ya sambil nunggu buka puasa, sambil baca buku, tapi baca bukunya tuh di silent aja, dalam hati aja, dan berusaha untuk mendalami isi bacaannya. Oke, Tribuners, informasi tadi menjadi berita terakhir ya, penutup di ulasan sepekan kali ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan ulasan sepekan hari ini bersama Putri. Kami juga ingin mengingatkan untuk terus menyaksikan program-program lainnya. Ada Ambon Hari Ini, kemudian juga ada Tribun Bastory, ulasan sepekan, dan juga rapot. Serta untuk kalian Tribuners yang ingin mengupdate berita-berita seputar Maluku, bisa diupdate di portal kami www.tribunambon.com, dan juga berbagai akun media sosial kami mulai dari Facebook, kemudian juga TikTok, Instagram,